wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Salam Rahayu. Sugeng Rawu, Bapak-bapak dari Pekalongan ya, se-Jawa Tengah tentunya. Sugeng Rawu semuanya, Bapak Pamuka Hormatan juga, Bapak KRT Rosya juga, Sugeng Rawu, dan semua tamu undangan. Di sini kami atas nama pembawa acara mohon izin untuk membawakan membacakan susunan acara. 1. Pembukaan. 2. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sambutan Ketua Panitia. Sambutan Bupati atau yang mewakili. Pembacaan surat keputusan komposisi kepengurusan DPC PWOIN Kabupaten Tegal dan pelantikan pengambilan sumpah, sambutan ketua terpilih serta doa penutup. Untuk mempersingkat acara, kami awali dengan membaca basmalah. Nyanyikan lagu kebangsaan kita yaitu lagu Indonesia Raya. Monggo para tamu undangan. Masih dimasukin. Mas Operator. Karena tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah anakku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Merdeka, merdeka, anakku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, anakku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih kepada Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Rawu, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Bapak Ibu yang saya hormati, saya berdiri di sini atas nama panitia penyelenggara pelantikan DPC PWOI Kabupaten Tegal yang kemudian oleh saya selaku ketua panitia ngiras-ngirus untuk sekaligus agar karena saya sudah menanti 2 tahun pelantikan ini, saya impikan agar saya mendukung adik saya, sahabat saya, Mas Hadi Sulistyo atau Mas Hadi Lembes selaku ketua DPC DPW Jawa Tengah yang telah menjalani tugasnya. Ini harus kita dukung. Untuk itu saya malu kalau Kabupaten Tegal pertama kita sudah dukung, kemudian tidak segera melantik, pelantikan tidak segera melaksanakan kegiatan, sangatlah sudah tertinggal dengan kabupaten lainnya. Oleh karena itu saya panitia penyelenggara sangat berterima kasih untuk dukungan teman-teman semua, dukungan dari
dari semua jajaran teman-teman insan pers, insan jurnalis Kabupaten Tegal yang khusus jurnalis yang online ya. Syukur juga teman-teman yang dari media-media cetak juga mendukung semua. Untuk itu saya selaku panitia penyelenggaraan mohon maaf apabila dalam penyelenggaraan ini tidak ideal yang kita harapkan misalnya. Rahayu, rahayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. DPC PWI Kabupaten Tegal. Ya, semoga pelantikan Bapak Jokowi, Pak Joko, yes, mudah-mudahan diberi amanah dari Ketua DPW datang. Semoga ya untuk pesan semoga sukses saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bupati Kabupaten Tegal atau yang wakil, yang saya hormati Kepala Diskominfo Kabupaten Tegal atau yang wakil, yang saya hormati Prokompit Kabupaten Tegal atau yang wakil, dan yang saya banggakan saudara-saudara saya semuanya, adik-adik saya dari satu persatuan wartawan online independen Nusantara. Terima kasih sekali atas semua kehadiran saudara-saudara semuanya. Saya di sini berdiri di sini. Saya selaku ketua Dewan Pimpinan Wilayah Jawa Tengah, yang posisi saya juga baru seperti saudara-saudara semuanya. Artinya saya menjabat sebagai ketua DPW dilantik pada tahun 2002, jadi baru berjalan 1 tahun. Yang sebelumnya yang dijabat oleh Bapak Rahmat Gawat yang komisioner pada tahun tersebut. Alhamdulillah pada semuanya hadirin, saudara-saudara saya semuanya PWO, bahwa berbicara tentang sebuah organisasi yang terkait dengan wartawan ini sangat kompleks. Kenapa saya katakan sebuah kompleks? Karena ruh sebagai seorang wartawan ini harus menjadi sebuah utama adalah pemahaman secara benar. Jadi bahwa untuk menyandang predikat sebagai seorang jurnalistik atau wartawan mungkin dipandang itu sangat gampang dan mudah sekali. Memang satu kenyataannya pada era sekarang ini sangat gampang dan mudahnya untuk masuk pada satu jajaran dunia kewargawanan. Itu sangat gampang sekali. Kalau flashback kembali pada era-era yang lalu, seperti ketika saya secara pribadi berangkat menjadi jurnalistik, itu banyak persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi dan tidak segampang saat-saat sekarang ini untuk menjadi seorang wartawan. Jujur, karena wartawan dituntut adalah sebuah mentalitas yang baik atau karakter yang baik, kemudian pendidikan atau pengetahuan yang baik. Wartawan memiliki persyaratan minimalnya untuk menjadi wartawan seharusnya itu S1. Untuk bisa memasuki pada sebuah redaksi media, itu yang dituntut adalah S1.
kembali lagi pada sebuah kemajuan. Era reformasi yang begitu dahsyatnya, dengan kemajuan digital yang begitu hebatnya. Kemudian kemajuan dengan keterbukaan sebuah sumber informasi, keterbukaan publik, keterbukaan sebuah informasi melalui satu media, sehingga banyak munculnya pendirian sebuah kantong-kantong media. Itu banyak sekali. Namun yang perlu dipahami bahwa untuk menempatkan diri sebagai seorang wartawan itu harus dituntut pada sebuah pertanggungan. Pertanggungan adalah pertanggungan diri kita secara pribadi. Karena wartawan-wartawan sekarang banyak sekali mereka masuk wartawan yang bukan dari akademik. Bahkan banyak yang menyandang gelar wartawan itu hasil dari otodidak, dari pengalaman. Saya pikir itu juga bagus. Ketika seorang yang tidak memiliki satu gelar, tapi memiliki sebuah pengalaman, wacana tentang dunia ini, wacana tentang hidup, wacana tentang pemerintahan sangat luas sekali. Itu akan bisa membantu bagaimana seorang wartawan untuk bisa bekerja, berkarya sesuai dengan marwahnya atau tujuan dari dunia media itu semua. Nah, kemudian Bapak-bapak dan saudara-saudara semuanya, saat ini kehidupan wartawan ini tidak segaung seperti tahun-tahun dulu. Saat ini perjalanan atau kehidupan wartawan di sini banyak menjadi satu sorotan oleh masyarakat, bahkan pengamat, bahwa kondisi wartawan ini tidak semakin hebat, tapi semakin terpuruk. Kenapa saya katakan terpuruk? Terpuruk karena dari satu ulang, sebagai seorang jurnalis di dalam melaksanakan satu kegiatannya, itu banyak yang keluar dari jalur yang namanya kode etik sebagai seorang jurnalis. Mohon maaf, saya berani menyebutkan dan saudara pun harus berani menyebutkan kalau saudara-saudara ini sudah menyandang sebagai seorang wartawan. Masih banyak seseorang yang pegang etikat wartawan, memiliki media, tapi tidak pernah ada karyanya, tidak pernah menulis sebuah komentar. Karena yang bisa diakui wartawan adalah sebuah karyanya, bukan hanya etikat sebagai seorang wartawan atau menunjukkan medianya saja, itu bukan. Tapi tuntutannya mana karyanya? Nah, karya inilah sebagai satu filter yang akan menguatkan bahwa diri kita ini benar-benar sebagai wartawan, sehingga tidak ada muncul satu image yang sekarang ini banyak muncul, dikatakan wartawan abal-abal. Sakit bagi kita sebagai seorang wartawan yang betul-betul memiliki media, ya, dan memiliki media ini adalah sebagai satu perusahaan pers yang berbadan hukum. Itu akan sakit.
kalau kita benar melaksanakan mekanisme dalam satu pekerjaan itu sebagai wartawan secara benar. Kita ingat pada persoalan-persoalan yang baru ini muncul. Ketika rekan-rekan wartawan kita kemudian tahu-tahu kena OTT, ya, angkat tangan dengan dugaan adalah melakukan satu pemerasan. Kita miris. Kemudian pertanyaan, ketika ada saudara kita sebagai seorang wartawan terjerat hukum karena OTT adanya satu tindakan pemerasan, apa yang akan kita lakukan? Solidaritas kita sebagai seorang jurnalis, apa yang akan kita lakukan? Tentunya kita tidak bisa berandai, tidak hanya bisa bicara saja. Solidaritas kita mana sebagai sama-sama wartawan untuk perjuangkan saudara kita yang tertangkap OTT, ya, yang berurusan dengan hukum. Kita tidak bisa berandai-andai untuk bisa menyelamatkan atau melepaskan saudara kita yang terjerat oleh hukum. Itu akan tidak bisa. Karena apa? Karena ini adalah ada satu unsur perbuatan pribadi, perbuatan individu yang dilakukan oleh personal tersebut. Namun yang bisa kita bantu adalah bagaimana kita menjernihkan satu persoalan itu yang menjadikan satu kode etik sebagai seorang jurnalistik itu yang harus kita kawal, ya, sehingga wartawan di dalam melaksanakan fungsi kontrolnya itu tidak dipandang sebelah kemudian terlecehkan oleh itu. Sekarang wartawan ini banyak suatu kriminalitas, ya. Kriminalitas yang dilakukan itu bukan oleh masyarakat umum juga. Institusi polisi pun sekarang juga mengincar wartawan. Bagaimana wartawan bisa dijebloskan pada suatu persoalan hukum? Ini yang perlu dipahami. Kita perlu mengawal sebagai seorang wartawan itu sesuai dengan Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 1999 itu dipelajari. Karena pada dasarnya wartawan, setiap karya wartawan itu memiliki dasar hukumnya. Kalau wartawan yang berkarya tidak bisa yang ada dididik sebuah bidang, kalau betul-betul ada karya. Kalau betul-betul pada sebuah persoalan hukum, polisi hanya bisa melakukan pembinaan, klarifikasi pada sebuah persoalan itu sesuai dengan marwahnya, sesuai dengan undang-undang persnya. Ada yang namanya hak jawab, itu harus ada, ya. Jadi jangan takut ketika saudara-saudara bergerak sebagai seorang wartawan, asalkan saudara-saudara bisa melaksanakan fungsi kontrol Anda sebagai seorang wartawan secara benar, jangan takut tentang hukum yang akan menjerat saudara-saudara. Ini berubah. Yang kemudian untuk bisa menguatkan satu posisi saudara sebagai seorang wartawan, meskipun saudara memiliki sebuah redaksi atau perusahaan medianya, apa yang bisa menguatkan saudara? Tentunya juga tidak hanya redaksi saja, tapi asosiasi wartawan itu yang bisa dijadikan sebagai naungan saudara sebagai wartawan, itu yang perlu. Satu contoh, wartawan memiliki
banyak asosiasi wartawan. Selain dari PWOI, ada IPJI, ada AJI, dan yang lainnya seperti PWI, itu merupakan suatu asosiasi dari wartawan. Asosiasi inilah yang bisa melakukan pembinaan pengembangan pada saudara semuanya dan membantu mengawal hukumnya setiap wartawan itu ada persoalan hukum. Jadi PWO ini adalah merupakan asosiasi, organisasi dari setiap wartawan. Jadi panjenengan pun memiliki kebebasan, silakan mau masuk ke asosiasi mana. Apakah mau masuk ke PWI monggo, ke PWOI monggo. Ya. Intinya panjenengan sebagai wartawan harus memiliki wadah asosiasi wartawan. Tidak hanya berinduk pada redaksi saja. Ya. Yang perlu panjenengan sadari dan perlu ingat bahwa saat ini banyak redaksi yang juga tidak memiliki kekuatan hukum. Itu banyak. Non berbadan hukum. Ya, jadi bisa dibedakan. Media online dengan medsos itu yang perlu dibedakan. Sekarang di medsos ini sudah banyak berbicara layaknya sebagai seorang wartawan banyak. Satu contoh, kalau di kota Pekalongan ada yang namanya Info Pekalongan. Sangat luar biasa sekali mengakses setiap peristiwa-peristiwa atau sumber informasi, sehingga pers pun kalah. Langsung masuk dari mana? Dari secara lini masyarakat bisa masuk di up dan sebagainya. Pertanyaannya, itu pertanggungjawabannya pada siapa? Karena banyak yang dimuat di sini adalah merupakan satu berita atau informasi hoax. Ya. Hoax. Tapi yang bertanggung jawab siapa? Karena itu bukan media. Itu adalah buatan suatu satu kelompok ataupun perorangan, ya. Bukan perusahaan media. Sehingga ketika mendapatkan somasi, itu pun akan ditutup dan kena. Ya. Undang-undang ITE selalu mengingat Dewan Pimpinan Wilayah Perkumpulan Wartawan Online Independen Nusantara Provinsi Jawa Tengah, surat keputusan nomor 017.DPW /J/33/Romawi 1 tahun 2023 tentang pengesahan pengurus Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten Tegal Perkumpulan Wartawan Online Independen Nusantara masa bakti 2023 sampai 2026. Dengan rahmat Allah SWT, Dewan Pimpinan Wilayah Perkumpulan Wartawan Online Independen Nusantara menimbang dan seterusnya mengingat dan seterusnya memperhatikan dan seterusnya memutuskan menetapkan dengan SK nomor 017 DPW J/33/1/23 bahwa Dewan Pimpinan Cabang DPC Kabupaten Tegal Perkumpulan Wartawan Online Independen Nusantara sebagai pengurus yang sah untuk masa bakti 2023-2026. Pertama, mengesahkan komposisi dan personalia Dewan Pimpinan Cabang atau DPC Kabupaten Tegal Perkumpulan Wartawan Online Independen
Nusantara Masa Bakti 2003-2006 dengan nama dan susunan pengurus sebagaimana terlampir. Kedua, memberikan amanat kepada Ketua Dewan Pimpinan Cabang atau DPC Kabupaten Tegal Perkumpulan Wartawan Online Independen Nusantara Masa Bakti 2023-2026 beserta jajarannya untuk melaksanakan tugas dan kewajiban dengan semangat juang yang tinggi, transparan, dan bekerjasama dalam menjalankan program organisasi. Ketiga, salinan surat keputusan ini disampaikan kepada Dewan Pimpinan Cabang atau DPC Kabupaten Tegal Perkumpulan Wartawan Online Independen Nusantara Masa Bakti 2003-2026 untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana amanat. Keempat, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam surat keputusan ini dapat diubah, diperbaiki, ataupun dapat ditinjau ulang kembali apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari. Kelima, surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan berakhir masa berlakunya pada tanggal 24 Januari tahun 2006. Ditetapkan di Semarang pada tanggal 24 Januari tahun 2003, Dewan Pimpinan Wilayah Jawa Tengah Perkumpulan Wartawan Online Independen Nusantara, Ketua Hadi Sulistiono, Sekretaris Edi Setiono. Berikutnya adalah komposisi dan personalia Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten Tegal Perkumpulan Wartawan Online Independen Nusantara Masa Bakti 2003-2006. Penasehat 1. Ahmad Zaini SE MM. 2. KRT Rosa Mulyadi Aji ST MT. 3. Eri Sujono SH. 4. Desi Endang S. 5. H. Karno. Pembina 1. H. Suito Purna. 2. R. Bambang Setio Wahyono SH. Ketua Tukiman Joko Taruk. Wakil Ketua Bidang OKK Slamet Santoso. Wakil Ketua Bagian Diklat dan Litbang H. Agus Makmun Maksri SIP. Wakil Ketua Bagian Humas dan Antar Lembaga Abdul Gofir. Wakil Ketua Bidang Multimedia dan ITE Sukron Makmun SE. Wakil Ketua Bidang Advokasi Udianto SH. 2. Tamsil Bustaman SH. Dan 3. M. Rosidi SH MH. Wakil Ketua Bidang Usaha dan Dana Carlos Fajar Utomo. Sekretaris DRS Nurrohman Sudibyo YS. Wakil Sekretaris Nur Rohim. Bendahara Muji Herwanto. Wakil Bendahara Muhlasin. Bidang Organisasi Kaderasi dan Anggota Karmono. Bidang Diklat dan Litbang Budi Santoso. Bidang Antar Lembaga dan Humas R. Agung Tumengkar. Bidang Multimedia dan ITE Diki Elendi Haryanto. Bidang Advokasi 1. Dian Kemalasari SH. 2. Mardian SH. 3. Cahyo Adinugroho SH. Bidang Dana dan Usaha 1. Khairuddin. 2. Diah Setiawati. 3. Lia Puji Astuti. 4. Su Herman. Dan 5. Ahmad Jairani. Ditetapkan Semarang pada tanggal 24 Januari tahun 2003, Dewan Pimpinan Wilayah Jawa Tengah Perkumpulan Wartawan Online Independen Nusantara, Ketua Hadi Sulistiono, Sekretaris Edi Setiono. Demikian susunan pengurus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang kita harus menghormati undang-undang itu, ya. Dan alhamdulillah
kebetulan saya juga dulu yang dikatakan tadi mengena sekali. Saya dulu juga pengurus IJI, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia yang ada di Bandung. Dan saya adalah seorang penasihat hukum dari Maritim Rasoni atau gelombangnews.com. Ada medianya. Dan sekaligus saya Dewan Penasehat AWPI, Asosiasi Wartawan Profesional Indonesia, yang dinaungi oleh PWI juga. Sama-sama itu ya. Nah, jadi apa yang disampaikan oleh Pak siapa tadi, Pak Listion? Pak Hadi. Pak Hadi itu ya, udah ganteng, rambutnya panjang, itu luar biasa itu, orang kuna itu namanya. Ya, itu adalah guru ya, guru kita dalam masyarakat media ya, itu tentu berpondasi pada suatu aturan. Karena hukum itu apa sih? Hukum ya aturan. Makanya diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 99. Luar biasa. Dan sekaligus saya juga adalah media ya. Saya dulu ini seorang media ya. Ini saya sedikit menyampaikan. Saya menjadi seorang pengacara. Betul yang dikatakan oleh Pak Hadi, harus mengakademisi S1. Karena saya dulu ada di Bandung. Saya sarjana hukum dan nggak pernah ikut yang nama menjadi pengacara, itu nggak pernah. Saya paling dugal sama pengacara, Pak Bu Sewu. Saya paling tidak suka ya. Karena apa? Lagi-lagi wartawan diintimidasi dengan sedemikian rupa. Tapi setelah saya masuk di dalam dunia wartawan, saya kok ingin sekali melegalkan diri saya. Jadi intinya saya menjadi seorang lawyer ya, itu berangkat dari KTA Panjenengan, Pak. Jangan salah, wartawan itu sejak zaman Belanda itu ada. Mr. Martokusumo itu adalah orang Brebes. Tanpa pendampingan wartawan dari negeri Belanda tidak ada sekarang di sini kita duduk. Ini sejarah saya cerita. Sehingga saya ini sepertinya kembali lagi, karena saya dulu orang Pangkah, karena saya kecamatannya Pangkah. Saya seolah kembali lagi nih. Ini reuni atau gimana nih Pak? Luar biasa, terima kasih Pak. Saya dulu lah Kendal Serut itu. Luar biasa. Ya, Sukses. dulu saya orang Kendal Serut ya. Saya baru lulus pendidikan kemarin sore Pak. Makanya kalau ada salah tolong saya dididik Pak. Karena belum tentu ya. Saya katanya begini tidak. Kita sebenarnya sama dalam satu perspektif berkontrol sosial, karena di dalam surat kuasa pengacara itu mengatakan tidak terlepas dari media cetak maupun media online, kan begitu. Jadi sangat tepat sekali apabila ini nanti berkembang. Jangan film-film cepol lagi Pak Ketua ya. Ini saya menyampaikan sedikit ya. Biasanya kalau sudah ini tahun 2003 ya berdirinya ini ya, cuman baru dilegalkan sekarang. Iya Bu, iya baru dikasbangpolkan ya. Baru dikasbangpolkan sekarang ya, luar biasa. Ini saya dengar tadi sudah kasbangpol, berarti Panjenengan itu benar diakui di satu pemerintahan di Kabupaten Tegal. Karena meliputi Kabupaten Tegal ya ini Kabupaten Tegal. Ya. Kalau Tegal kotanya mungkin dampaknya ke sana Pak ya. Nah, saya dulu melegalkan pengacara di Tegal kota Pak. Tapi yang Tegal kabupatennya kesambet Pak. Ya. Saya dulu memang saya birokrasi 30 tahun Pak di Kecamatan Pangkah Pak. Ya, ini seperti kembali lagi. Ya. Memang asli saya orang Brebes, ya, garwo saya dulu orang sini, ya. Dulu maksudnya bukan sekarang, dulu. Jangan tertawa Bu, karena itu sih zaman dulu. Oke, jadi dengan keseluruh yang ada di sini saya sangat senang ya. Dan saya siap untuk menjadi garda ke depan apabila disentuh dengan hukumnya tadi. Pak Hadi mengatakan benar. Ya, Pak Hadi bagus. Apabila kita ada di luar pasti ada sentuhan dengan hukum. Makanya jangan canggung-canggung. Ya, jangan canggung-canggung dalam hal begini. Ketika memang ada gesekan satu perspektif hukum, ya kita adalah orang hukum. Kenapa? Saya juga tidak sedang mengajari ikan yang pandai berenang di lautan, tidak. Panjenengan lebih tahu lah ya. Cuma saya berdiri di sini, intinya sharing partner. Nah ini namanya sharing partner, membicarakan sesuatu yang sifatnya itu kontrol sosial, sosial kontrol.
Jadi namanya lembar negara di situ dijelaskan tidak terbatas pada media cetak maupun media elektronik. Nah, di sini media elektronik ini sangat berperan. Ketika ada pembunuhan, ketika ada pemerkosaan, ketika ada korupsi, di situ peran panjenengan. Yang ditakutin apa? Ketika dihalang-halangi, ya, karena ada undang-undangnya, menghalang-halangi seorang jurnalis, panjenengan jurnalis, bukan wartawan. Menjurang, ketika diterbitkan namanya wartawannya. Ini jangan salah. Jadi panjenengan itu nun sewu menjurang menulis tidak salah. Yang salah, yang menyalahkan itu orang yang saya jurnalistikan, Pak. Yang saya hubungkan, ya. Karena pada dasarnya yang berdasi itu, kalau saya mau berdasi, Pak, tapi kan pakai jaket, Pak. Itu korupsinya hebat, Pak. Tapi ketika ada kita masuk nih sebagai wartawan, kita sudah dimusuhin dulu, Pak. Katanya wartawan begini begitu. Oknumnya siapa? Bukan wartawan, nggak ada oknum. Yang ngaku wartawan bodoh itu oknum, Pak. Itu benar, Pak. Ini tadi saya kutip, walaupun saya tidak terlalu ini, tapi saya kutip mengenai semua. Karena saya punya sertifikat IJI, saya punya. Ya, saya dilantik oleh gubernur di Bandung, saya punya. Alhamdulillah, Pak. Ya. Jadi saya sudah kenyang berorganisasi di media, Pak. Karena media itu nggak dibayar sama pemerintah. Jadi jenengan kewani peteng-tengan nggak masalah kalau benar. Itu, Pak. Ternyata apa? Wartawan sama pengacara nggak dibayar, Pak. Enak saja dibayar. Tadi jenengan mengatakan perusahaan. Ya perusahaan jenengan ya wartawan, tulis. Jurnalkan kalau itu memang benar. Undang-undang kita bicara. Boleh. Voksinya apa? Ya. Yang saya mediakan itu kebenaran. Ketika kebenaran itu diintimidasi, pasal kita bicara. Yuk menghalang-halangi saya. Nah, laporkan dong. Jadi seluruh asosiasi wartawan harus tanda tangan untuk mengadukan. Ini telah menghalang-halangi itu. Sudah dikasih dengan tulisan siapa yang menghalang-halangi wartawan didenda 500 juta. Kan begitu. Sebaliknya, ketika wartawan kena kode etik, tapi sepanjang ini saya nggak pernah lihat, Pak, wartawan kena kode etik. Karena manggil hakimnya saja sudah 25 juta. Persidangannya saja sudah 50 juta. Belum hakimnya 15 juta per orang. Jadi selama ini yang ngaku wartawan yang jenengan yang menyidang. Nah kalau istilahnya 500 juta, yang penting dibayasi aja administrasinya. Itu saya rasa bagus. Problem solving, itu wartawan. Jadi tidak harus wartawan itu menyelesaikan sesuatu di kepolisian atau di peradilan. Ada kita buat apa? Jenengan panggil saya, tujuannya itu kok. Kita selesaikan di luar pengadilan sah. Karena saya diakui oleh Mahkamah Agung. Bonggarnya Mahkamah Agung ngakui saya. Lah ya, dengan dasar apa? Lah katanya harus berpendidikan sarjana hukum. Lah saya sudah berpendidikan. Lalu apa yang disalahkan? Nah, kita sikat aja. Posting aja. Kan begitu. Kalau itu memang benar, suarakan dong. Nah, ketika yang menyuarakan Pak Hadinya dimarahi malam-malam. Hadi, saya bawa uang 1 miliar. Pak Hadi akan berontak apa tidak? Saya rasa begitu. Coba kayak mana ini? Ini Nusel Pak Hadi ya. Kita sedikit perkenalan di panggung ini Pak Hadi. Pak Hadi mau memberitakan. Tahu-tahu bupatinya bawa uang 1 miliar. Kira-kira Pak Hadi gimana nih, teman-teman? Saya kalau melihat mungkin Pak Hadi akan koordinasi tentang perkaranya dulu. Kalau memang itu 1 miliar bisa dipulangkan ke pemerintah, Kasbangpol harus tahu kerjanya poin ini, kan gitu. Nah ini rating luar biasa, ya. Saya sepakat karena ini sudah namanya sistem Android, ya. Besok tahun 2025 sudah nggak ada kartu yang namanya kartu as, itu nggak ada, hilang. Adanya cuma HP saja, Pak. Saya dapat jebolan dari Jerman, Pak. Adanya HP dan KTP karena sudah elektronik semuanya. Jadi jenengan nggak beli pulsa, belinya HP. Ketika HP jenengan rusak pun kayak durus lagi kayak jenengan buat KTP, Pak. Besok, ya mudah-mudahan benar yang saya sampaikan. Kalau salah ya, wong saya tak pulang dari don sereng ya, Pak. Ya perlu disampaikan, namanya mulut wartawan dong, Pak. Gitu. Di sini harus begitu, Pak.
Saya dulu wartawan Pak, bukan pengacara. Nah kemarin sore saya tahun 2000 berapa itu, karena saya tahun 90 berapa, saya ada di LBH Sunan Gunung Jati Cirebon Pak. Ya, saya adalah seorang ketua dari bidang perdata. Kalau di Jakarta saya direktur peradilan agama Pak. Jadi kalau urusan masalah dunia perceraian Pak, itu saya Pak. Dulu Pak. Ya. Akhirnya hingga sampai sekarang saya bertemu dengan panjenengan seperti balik lagi nih Pak. Saya dulu ini bolak-balik kalau metik, karena ada petikan dulu ya. Metik ini di Pangkah, saya sering ke sini. Ya. Setelah saya lengser dari sini saya pulang ke Brebes. Ya. Ternyata di Brebes ada lagi namanya Aji Barang apa Jati Barang itu? Jati Barang Bu ya? Jati Barang itu juga ada metik, tapi tidak seindah Pangkah. Jadi kalau Pangkah seindah diriku seperti apa kan begitu? Jadi intermezzo saja. Oke, tidak lain dan tidak lebih. Saya terima kasih ya, di sini sudah dikukuhkan sebagaimana mesti. Saya adalah hari ini memang saya penasihat hukum, dan sementara saya sidang saya substitusikan pada teman, walaupun hari ini memang ada sidang Pak. Jadi sidang KPK cuma di Semarang ya Pak, karena Semarang sudah ada substitusinya, sehingga jadwal saya Kamis mungkin Pak. Pas berarti hari Selasa ini saya mungkin harus ketemu dengan Pak Ketua DPC Poin, yang itu luar biasa sekali. Terima kasih Pak. Kemarin ditelepon saya Pak lagi ngedeng. Tak kira saya mau diekspos Bu. Waduh, gue salah apa ya. Ternyata saya disidang di sini. Luar biasa sekali. Sangat terima kasih sekali ya dengan adanya Pangkah itu dari dulu memang nomor 1. Cuman sering anak sinyunati Pak. Jadi deh mau nongol hilang lagi nongol, itu sering terjadi. Saya pernah alami Pak. Karena hidup saya dulu birokrasinya di sini Pak. Dan tidak lain dan tidak lebih, saya juga ucapkan banyak terima kasih dengan itu pimpinan PS apa ya? Ya, Dewan. Pejuang Siliwangi. Pejuang Siliwangi. Pusat, Jawa Barat. Siapa Pak? Parman. Pak Parman. S. Parman. FNI. Oh, S. Parman ya. Hadir ya? Hadir. Oh, ya, terima kasih Pak Parman ya sudah hadir. Kebetulan saya juga direkrut sebagai penasihat hukum dari PS. Masuk. Dan sudah saya buktikan orangnya sudah masuk pidana. Saya keluarkan. Ini ada orang saksinya, ada semua. Saya dapat uang berapa miliar Pak? Maaf, saya ikhlas lahir batin. Karena tujuan saya menolong kok. Tidak harus hukum itu ya tergantung anak ngertinya orang. Kita ngerti ya, Pak. Yang sih kudu ngertian kan begitu. Tapi alhamdulillah masyarakat Losari Trucuk sangat mengomongkan saya, ya sangat mengindahkan saya, dan saya kalau ke sana pun seperti sedulur lanang ya, ketemu dengan Pak Nasor, teman-teman ini. Saya tidak pernah dimiskinkan sama sekali di Losari, apalagi di Pangkah. Pernah karo pabrik gula, tapi medange ya, sing adem-adem, suasananya tepat Pak. Ya, luar biasa ini Pak Ketua DPC. Mudah-mudahan dengan adanya kami di sini bertiga ya, ini adalah rekan saya Pak. Bahkan beliau sudah senior dulu Pak, sudah senior ya, pengen berteman dengan saya biar lebih sinergi katanya, sehingga kami bertiga ini siap untuk backup masalah kewartawanan media online ini ya. Terima kasih. Oke, siap, saya backup. Jangan sungkan-sungkan siapapun yang Pangkah dan beratribut itu, kalau ke DPC Ferrari berarti saudara kita, kan gitu. Jadi kita di lapangan bersama-sama ya Pak ya. Siap. Karena jelas seorang pengacara membutuhkan media. Ya, dan media tolong ya jangan juga dimiskinkan oleh pengacaranya. Sebaliknya pengacara juga jangan pernah ditinggalkan, kawal terus. Dulu saya itu sebelum jadi pengacara, karena saya media, wartawan, saya dulu wartawan, pengacara mana tak kejar Pak, karena saya butuh berita dari seorang pengacara Pak, dan saya juga butuh berita dari seorang klien. Kenapa? Media ini punya hak fundament yang tidak terpisahkan. Apa itu hak fundament? Hak yang diperoleh oleh masyarakat umum dan luas. Itu disebut hak fundament. Ketika hak fundament ini dituangkan, dijabarkan,
dalam suatu perspektif hukum, maka panjenengan telah ingkrah kepada sumpah dan jabatannya tadi. Itu Pak, kita jangan tinggalkan karena hak fundamental itu sangat-sangat dibutuhkan oleh masyarakat luas, apalagi jenengan judulnya online Pak. Ya, jadi kawal ini Pak pengacaranya. Dan pengacara Nun Sewu jangan pernah memiskinkan wartawan, karena itu satu-satu profesi kita ya, sama profesinya. Hanya perbedaannya undang-undang. Ya, kami diakui dan diyakini sebagai penegak kedudukan sama dengan polisi, TNI, Polri, jaksa, dan hakim. Kebetulan kita adalah satu profesi, jadi tidak ada perbedaan di dalam satu menjalankan penegakan hukum, satu menegakkan suaranya, yang kedua tentang penegakan hukumnya. Ya, jadi itu bersinergi nanti. Insya Allah saya yakin banget kalau media online di Pangkah ini sampai ke DPW-nya hadir ya Pak ya? Hadir semua tadi ini. Pak Hadi ya? Iya. Ya Pak Hadi ini kayak Ratno Timur. Saya kira tadi adiknya Ratno Timur loh. Kok bisa di Pangkah gitu kan? Luar biasa di Pak Hadi. Senang Pak saya dengan rambutnya Pak. Mudah-mudahan saya langka. Ya luar biasa Pak ya. Jadi Pak Hadi udah bagus tadi. Kita di mana saja ya. Yang jelas ada asosiasi kan itu. Kalau namanya Kasbangpol itu adalah berbadan hukum. Ketika tidak ada payung hukumnya, maka jenengan akan kebingungan Pak. Makanya saya berdiri dan duduk di sini dengan Pak Tamsil, dengan Pak Ian. Itu tujuannya apa? Untuk memayungi Pak. Payung hukumnya. Kalau perlindungan, Gusti Kanker Sogawe urip Pak. Kan ngoten? Kita pasti campur tangannya dengan Tuhan kok Pak. Jangan sombong punya surat kuasa ya nggak boleh. Minta yang kuasa. Kan begitu? Ya. Itu Mas Ian jadi sama Pak Tamsil yang sudah mengantar saya ke sini hingga akhirnya berkenalan dengan seorang wartawan ya, Pak Ketua. Ini sangat luar biasa Pak Ketua ya. Wartawannya itu online ya. Karena di dalam satu surat kuasa saya sering baca. Surat kuasa tersebut tidak terbatas pada media cetak maupun media elektronik. Nah, berarti media elektroniknya sudah memenuhi unsur di dalam surat kuasa pengacara. Makanya kalau pengacaranya orang kita, tolonglah wartawan tidak boleh ya tidak dekat dengan pengacara yang sedang beracara. Kontak aja Pak Tamsil beracara di mana, ikutin. Karena ada hak di surat-surat kuasa itu. Jelas ya? Wartawan itu tidak harus digratiskan, tidak, tergantung pengacaranya. Tahu nggak sistemnya? Kalau tahu sistemnya, semuanya hidup. Karena organisasi organ itu butuh asupan. Kalau ada vitaminnya, ya kerjakan. Kalau nggak ada vitaminnya, biarkan. Vitamin gue duit Pak. Ada vitaminnya nggak? Kalau ada vitaminnya, darah. Maksudnya itu. Pak Yan, ada vitaminnya nggak? Oh ada ini. Kayaknya proyeknya ini berangkat. Media online wajib hukumnya minta keterangan sejelas-jelasnya kepada seorang pengacara. Satu, dari mana profit seorang wartawan? Beliau yang bertanggung jawab. Nah, dari Pak Ian ini bertanggung jawab dong. Sudah manggil media kok diterlantarkan? Jangan, nggak boleh. Saya somasi nanti. Wartawan mensomasi salah. Kalau wartawan mau menghadiri di kecamatan atau menghadiri bupati, adanya audiensi. Audiensikan dulu, biar jenengan datang atau rawi itu terhormat Pak. Tidak kayak wartawan bodrek kan begitu. Kenapa wartawan bodrek? Karena nggak ada surat menyurat. Surati dulu pada yang terhormat Bapak Bupati di Kabupaten Brebes atau di Kabupaten Tegal. Yang bertanya bahwa ini nama sesuai dengan KTA panjenengan. KTA-nya apa? Sesuaikan aja. Ya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 40, saya selaku, saya sebutkan namanya, wartawan media online untuk apa buka pers atau mau meliput atau apa. Jadi sehingga panjenengan ke situ itu digelarkan karpet merah. Apalagi yang ke situ Pak Hadi ya, orang sudah gemeter, waduh, ini Pak Hadi nih datang, bingung itu, ya luar biasa sekali. Terima kasih Pak Hadi ya, tadi sudah memberikan suatu pencerahan dan itu satu aliran pemikiran dengan saya. Karena saya adalah orang IJI Pak. Saya sangat senang adanya ikatan jurnalis televisi. Saya nanti expose ya,
Karena saya punya web juga kok Pak. Saya punya web dan punya 3 nama. Ya. Ada nama saya Edi, ada nama saya pribadi saya juga, ya. Jadi sudah legal. Jadi ketika nanti dimediakan, ayo kita bareng-bareng mediakan. Itu yang terpenting Pak Adi. Unjau ya Pak Adi, bukan saya sedang ngajari ikan yang sudah pandai berenang di lautan, tidak. Ini sharing Pak. Jangan salah arti. Saya yakin yang duduk di sini pasti orang yang profesional semua. Hanya pas kebetulan sesederhana ini, ya, bukan berarti ini sudah mewah Pak, karena mebet sawah Pak. Iya ini sudah mewah ini, mebet sawah ya Pak. Oke. Jadi sekiranya sepintas kudung sirih ini, ya, Ibu pembawa acara ini, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini tidak mengurangi rasa hormat. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, Nun sewu, ngomongin ini serba aja di ujung, isin kan gitu. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan tentunya saya mungkin menyampaikan hal ini jadi agak ngantuk atau apa, ya. Jadi saya mohon maaf. Tadi saya menyebutkan ketua Dewan PS siapa ya Bapak Nun sewu? Saya tadi undang-undang jenengan ya. Pak siapa? Nah, salam hormat Pak. Saya kebetulan juga sudah ditarik sama Pak Ketua Pak Nasor. Saya dikukuhkan sebagai Dewan Penasihat Pak. Saya takut sebenarnya Pak, dengan masalahnya nyakar Pak kalau saya nggak siap komandan kan gitu ya. Karena Ketua DPC itu di mana saja itu harus satu pintu ya. Apalagi Ketua DPC poin ini ya. Apa yang diperintahkan, apa yang digagas harus satu pintu. Walaupun itu salah, ya rembugnya di dalam lah, jangan di luar, gitu loh. Nun sewu. Ini tidak ngajari ya Pak Ketua DPC. Ya, jadi nun sewu. Siapapun yang sudah ada di sini berharap apa yang diperintah oleh ketua itu adalah satu perspektif hukum untuk media. Harus tetap satu pintu. Ketika ada masalah, ya tentu kita musyawarah mencapai mufakat seperti apa. Ini saya tidak lagi mendedifikasikan atau menggurui, tidak sama sekali ya Pak Ketua ya. Karena saya sudah kenyang di media. Saya juga sudah kenal jadi kepala biro Pak. Jebule kepala biro Pak, dia kudu betul duitnya terus asli ya Pak. Jadi wartawan itu nggak pernah dibayar. Jadi yang prihatin Pak. Kalau memediakan kayak gini, Nun sewu harus kerjasama dengan lawyer. Lawyernya kayaknya ini ada perceraiannya nggak sehat ini. Oh ini kayaknya lawyernya ada kasus KPK ini. Media itu yang namanya online wajib ekspos, jangan takut. Karena panjenengan itu undang-undang sangat tua loh, undang-undang dasar itu, undang-undang dasar 45 lagi, ya. Cuma diangkat dan direview, lalu disidangkan di Mahkamah Konstitusi. Oh ini hari ini panjenengan semua sudah legal. Besok berangkat ke Mahkamah Konstitusi, bikin undang-undang baru, boleh. Oh itu pengadilan panjenengan itu kan pengadilan rakyat itu. Dibangunnya oleh siapa? Oleh pemerintah. Duitnya dari duit kita pakai pajak. Jadi kalau jenengan ke MK, ke Mahkamah Konstitusi, itu pengadilan jenengan, nggak masalah. Punya nggak uangnya untuk membuat undang-undang kan begitu? Nah, karena undang-undangnya sudah ada, ya jalankan yang baik. Dan saya yakin adanya media online ini akan sangat membantu ya. Baik pengacara yang sudah sinergi ini kawal terus ya. Pengacara mau sidang. Nah, kira-kira yang dekat dengan Pak Ian siapa? Pak Ian tolong jangan miskinkan itu media jenengan. Karena beliau itu akan menghidupimu. Sama. Wartawan jangan pernah nggak diekspos. Koordinasi dulu. Kira-kira bagus tidak ini Pak? Kan begitu. Nah setelah oke bagus, bayaran kan gitu. Asik. Oh jenengan profitnya tanda tangan langsung dapat tanah. Ini Pak pengacara kemarin nih Pak ya. Kemarin beracara dapat 1 hektar tanah apa 2 hektar. Diwakafkan Pak, tidak terima sedikit pun itu Pak. Profesional religius Ferrari itu punya semboyan itu. Ya. Jadi alhamdulillah ini sekarang Pak Ian nggak boleh kayak gitu lagi. Wakafkan boleh, tapi teman-teman kita perlu diwakafi ya Pak. Jangan diwakafkan semua, diwakafi ya. Paling enggak 1 orang 5 juta kan ya. Siap. Saya rasa lebih lah ya. Amin. Misalnya gitu ya Pak. Kita judulnya di sini adalah silaturahmi
dan menjalin ukhuwah di dalam suatu media pers yang berbentuk elektronik. Karena dalam surat kuasa saya berbunyi tidak terbatas pada media cetak dan media elektronik. Kalau wartawan yang tahu, pengacara itu seringnya tidak, Pak. Kadang wartawan ini ngikuti. Karena saya lahir dari seorang pengacara, Pak. Dari seorang wartawan jadi pengacara. Saya medianya, Pak. Medianya gelombang, Pak, dulu. Apa? KTA-nya gagahan, Pak. Saya KTA-nya adalah wartawan. Tapi menghantarkan saya sampai saya jadi pengacara. Hari ini, Pak, alhamdulillah. Mungkin masa bakti saya tinggal 1 tahun lagi, Pak. Itu sudah masa bakti saya. Jadi jenengan sebagai wartawan atau media pers online harus gagah. Nggak ada jenengan harus gagah. Nggak boleh. Jenengan media hebat kok. Ya. Menurut saya ini sedikit Pak Hadi. Ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Hadi itu menjadikan suatu menu, ya, menu yang baik. Apalagi saya hanya cuman sifatnya memberikan sedikit, ya Pak. Pintar sih tidak, Pak. Mensewu sedikit, Pak. Saya ngepinter jenengan juga tidak sama sekali. Saya menyambung lidah apa yang disampaikan Pak Hadi itu satu aliran pemikiran dengan saya. Karena jiwa korsa saya dulu seorang wartawan, Pak. Ketika ada seorang yang butuh masalah media untuk dilaporkan polisi, adanya saya surat kuasa. Lah kalau wartawan adanya bukan somasi, audensikan dong. Ini kepala sekolah, gimana sih? Ini anak saya kok bajunya bodol terus katanya ada ini dan sebagainya. Boleh, monggo, ya. Audensi dulu yang penting, jangan ujuk-ujuk, selonong, ujuk-ujuk, enggak boleh. Media kita harus profesional. Ketika mau mendatangi Pak Camat atau Bupati, bikin dulu audensi, surati dulu. Nah kalau sudah nyurati terus ada tanda tangannya Pak Hadi kan orang sudah gemetar dulu, Pak, ya. Takut dia ini. Karena hari Senin ada tamu nih dari wartawan televisi, ya kan? Siapa tahu nanti ada mobil untuk operasional, kan begitu, bawa peralatan jadi satu, kan enak tuh, Pak. Harapan saya begitu, ya harapan saya begitu. Jangan kene-kene media online pakainya motor, Pak, jangan. Mudah-mudahan ke depannya ada mobil, ya, untuk operasional di Pangkah. Oke? Doakan saya, doakan. Saya akan bantu. Saya tidak berdiri di sini tidak omong kosong, saya bantu. Harus punya, ya. Insya Allah. Kira-kira demikian, ya. Kami dari DPC, Dewan Pimpinan Cabang Federasi Advokat Republik Indonesia. Kebetulan saya adalah ketua DPC-nya. Dan barangkali punya anak atau tetangga yang ingin jadi pengacara, silakan bisa menghubungi Pak Ian ataupun Pak Tamsin. Ya, silakan hubungi beliau. Kalau yang ingin jadi pengacara, ya, pengen jadi pengacara untuk di dalam suatu organisasi pers, silakan hubungi mereka berdua, Pak. Nasi saya sese, oke? Kiranya demikian, Bapak Ibu. Saya mohon maaf apabila kurang kata yang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin dari pimpinan provinsi. Kepada saudara-saudara yang akan saya lantik selaku pengurus harian ini. Artinya ini mewakili dari seluruh pengurus yang lain. Ya, nah, yang lain ini mungkin tempat tidak memadai. Seperti ini simbolis ya. Sebelumnya nanti diberikan saya apa yang saya katakan itu bisa diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini disaksikan oleh seluruh para undangan dan seluruh anggota yang hadir
hadir pada hari ini juga disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Esa bahwa hari ini saya akan menyumpah panjenengan semuanya selaku pengurus Dewan Pimpinan Cabang PWOIN Kabupaten Tegal. Sebelumnya, apakah panjenengan siap untuk salam? Siap. Terima kasih. Selanjutnya, segala sesuatunya di dalam satu aturan atau undang-undang di dalam organisasi PWOIN yang diterbitkan dari pusat hingga ke wilayah maupun daerah, Anda selaku pengurus DPC PWOIN Kabupaten Tegal ini, saya minta untuk bisa mengemban amanah ini dengan baik dan melaksanakan kegiatan-kegiatan PWOIN ini sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Siap. Panjenengan semua siap Siap. Siap. untuk memajukan PWOIN Kabupaten Tegal, siap Siap. melakukan pembinaan terhadap seluruh struktur dan anggota PWOIN untuk meningkat pada sebuah profesi wartawan yang profesional. Siap? Siap. Terima kasih atas janji panjenengan, ucapan panjenengan saya terima dalam hal ini disaksikan oleh semuanya, panjenengan akan disaksikan. Ya, lo langsung itu Serahkan ke saya. Lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Mas Budiman, selaku Siap. ketua di sini saya tutup dari satu kemajuan Siap. dari PWOIN tahunan PWOIN Kabupaten Tegal ini untuk segera dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Saya Siap. serahkan untuk pimpinan ini kepada panjenengan saudara Budiman Joko Tarung. Siap. Siap. Saya terima. Langsung ini serahkan lagi ini pembacaan apa? Tangan penandatanganan. Iya itu dulu pembacaan apa? Diserahkan. Silakan membahas. Sumpah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Pimpinan Cabang Perkumpulan Wartawan Online Independen Nusantara Kabupaten Tegal, Sekretariat Desa Kalijambe, RT 1 RW 3 nomor 27 Kecamatan Taruk, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Fakta integritas yang bertanda tangan di bawah ini: nama Tukiman Joko Tarung, jabatan Ketua Dewan Pimpinan Cabang PWOIN Kabupaten Tegal, tempat tanggal lahir Purworejo 11 Januari 1975. Menyatakan: 1. Bersedia menerima dan melaksanakan AD/ART PWOIN dan pokok-pokok kebijakan PWOIN. 2. Bersedia menerima dan melaksanakan prinsip dasar pengalaman para jurnalis PWOIN di wilayah kerja masing-masing. 3. Bersedia mengabdi dan memajukan PWOIN. 4. Bersedia berhenti menjadi pengurus bila tidak menaati AD/ART PWOIN. 5. Bersedia membangun hubungan dan kerjasama dengan semua lapisan masyarakat demi kemajuan dan perkembangan PWOIN. 6. Bersedia menerima dan melaksanakan 4 asas PWOIN, yaitu moralitas yang baik, tidak berkritik, beritikat buruk, dan juga menghormati kehidupan pribadi dan profesional yang tinggi. 7. Berjanji mentaati Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 dan Kode Etik Jurnalis. Tegal,
24 Januari 2023 yang membuat pernyataan saya, Tukiman Joko Tarub. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia AHU 005294 AH 0107 tahun 2018 nomor 114 tanggal 17 April 2018. Demikian. Sarana meja. Tanda tangannya di sana aja. Penyerahan. Tidak hukum mulai. Mengajarkan puji syukur kepada Allah SWT. Hari ini saya serahkan SK untuk pengurusan Dewan Pimpinan Wilayah Cabang PWIN Kabupaten Tegal kepada ketua terpilih dan untuk melaksanakan sesuai dengan amanah. Siap. Tepuk tangannya mana? Kalau mana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada seluruh tamu undangan kami dari Provinsi PWI Jawa Tengah dan juga seluruh yang kami undang dari semua instansi pemerintahan baik sipil maupun militer. Saya telah mempraktekkan dengan media online kami dengan semuanya undangan tersurat dan tersirat serta kami langsung WA ke semua personil yang kami undang. Dan alhamdulillah semua mensikapi dan menyambut kami dengan adanya PWOIN di Kabupaten Tegal. Semuanya mengapresiasi dan siap kerjasama dari seluruh instansi baik sipil maupun militer yang telah kami WA japri langsung dan semua siap. Dan alhamdulillah menyampaikan salam kepada semua dari Persatuan Wartawan Online ini telah menyepakati kerjasama dengan baik dan kepada seluruh dinas. Dan terima kasih kepada Bapak pimpinan kami dari advokat hukum, dari pengacara kami, dari LBH kami, dari semuanya instansi. Dan kami juga mohon terima kasih sekali kepada pimpinan kami Pejuang Siliwangi yang selama ini mengawal kami dari pusat Jakarta dan juga tim Brebes. Dan juga dari semua media yang telah tercatat di data saya ada 103 nama media yang siap kerjasama dengan PWOIN kami. Dan saya sangat berterima kasih kepada semua media yang hadir. Dan di sini juga langsung ada liputan langsung yang kerjasama dengan PWOIN dari beberapa media yang langsung tayang di publikasi. Dan di YouTube-nya semua di PWOIN semua tampil. Dan alhamdulillah kami juga diliput langsung dari Batik TV, @Viral News TV, Mr. Tukiman, saya sendiri reporternya, dan juga @Viral News TV yang di lapangan, dan juga dari semua media yang telah bekerja sama dengan tim PWOIN. Dan tidak lupa, saya sangat bangga dengan Dinas BNN Tegal, karena hanya satu-satunya saya di bawah naungan beliau dari generasi anti narkotika nasional yang sudah bekerja sama dengan BNN yang selama ini alhamdulillah menghadiri acara kami di PWOIN. Dan semua dari instansi, semua dari pejabat, saya ucapkan terima kasih yang selama ini bekerja sama, baik dari kepala sekolah, dari kepala desa, kecamatan, kabupaten, sampai Pak Gubernur ya. Karena saya langsung online dengan beliau. Salam juga dengan Pak Presiden yang ada di sini. Dan semuanya kami siap bekerja sama. Dan tentunya saya apabila dalam penyuguhan ini ada yang kurang sempurna memang karena saya awali dari diri dan masing-masing dari nol. Jadi saya peragakan, ayo kita berintis dari yang terkecil, dari yang terjelek, dari yang termuda. Dan nanti kita merangkak ke sekretariat kantor kita. Kenapa saya pakai situ? Biar melihat kondisi sebenarnya keadaan masyarakat kita. Jangan lihatnya di gedung saja Pak. Saya sudah disiapkan oleh PMI, oleh Pak Imam di gedung.
tapi saya milih di masyarakat. Dan semua instansi menyiapkan untuk kami. Dan PWI minta untuk disambut. Karena saya sudah koordinasi. Cuma saya memilih di bawah dulu. Nanti kita kepadepokan agar kita, tempat kita, untuk acara kita, semuanya boleh. Dan ada penginapan. Dan selanjutnya kami mohon, karena ada 103 data nama media yang sudah bergabung bekerja sama dengan PWI Kabupaten Tegal. Mohon kerjasamanya tadi dari Bapak pengacara kita sudah mensiapkan untuk tadi apabila ada trouble ya segera hubungi pengacara kita. Dan saya aplaus untuk Bapak pengacara kita. Siap, terima kasih atas kerjasamanya. Dan terima kasih pula kepada seluruh yang hadir pada kesempatan hari ini. Maka tidak banyak dari kami, hanya sekian. Dan terima kasih pula kepada seluruh Dewan Pimpinan PES dan seluruh Indonesia. Dan kami ucapkan aplaus untuk Dewan Pimpinan dari wilayah dan krunya. Terima kasih. Sampai jumpa. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kami untuk pelantikan Dewan Pimpinan Cabang PWOIN Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Alhamdulillah sekali pada kesempatan hari ini semuanya undangan, semuanya hadir dari dinas baik sipil maupun militer. Dan juga alhamdulillah saya mengucapkan banyak terima kasih sekali kepada seluruh undangan yang jauh-jauh dari Jakarta, dari Semarang, dari Purwokerto, Kebumen, sampai dari Cirebon, ya Brebes, Tegal, semuanya itu telah hadir. Dan semuanya itu telah antusias semuanya dari pertama sampai hari ini acara selesai. Dan alhamdulillah kami sebagai ketua terpilih dari PWOIN yang telah ditetapkan dengan aturan dan undang-undang, dan saya telah mengucapkan banyak terima kasih kepada pimpinan PWOIN Provinsi dan Pusat. Semoga kinerja dan sinergi kita dalam kerjasama dari semua media online dan cetak serta untuk live streaming maupun liputan langsung dari semua media yang telah bekerjasama kepada kami, semoga memberikan suatu motivasi semangat. Dan terima kasih kepada pengacara kami, advokat hukum kami yang telah hadir juga, dan dari pengawal saya selama ini dari Pejuang Siliwangi Indonesia, dari pimpinan pusat dan juga cabang telah hadir menghadiri untuk acara kami. Dan kami berterima kasih sekali kepada semua ketua umum dari semua media dan juga dari wartawan yang lain atau dari lembaga yang lain, ternyata banyak yang ikut hadir. Dan kesempatan hari ini saya mengucapkan terima kasih sekali kepada Liputan Batik TV dan Viral News TV serta media yang lain yang tidak saya sebutkan satu persatu. Terima kasih, dan kedepannya kami mengharap semuanya bekerja sama, baik dari kinerja di lapangan maupun untuk di perkantorannya, supaya kita bersinergi dan menemukan kebersamaannya. Tujuan kami adalah membangun untuk kebaikan. Ada berapa media dan yang dilantik ada berapa? Dari media yang terdata di data kami itu ada 103 media. Dan yang untuk dilantik di sini ada 24 media sebagai pengurus. Dan semua yang terdata yang hadir dari sini adalah 66 media. Demikian Bapak. Oke, untuk program kerja depan gimana? Program kerja depan karena kami menyiapkan untuk kantor dan kami sudah menyiapkan untuk mobilitasi 3 kendaraan mobil yang untuk kegiatan liputan reporter dan juga untuk media cetak dan juga online-nya dari semua yang ada persatuan di PWOIN Kabupaten Tegal ini Pak. Dengan logo PWOIN dan ada liputan langsung, mobil sudah kami tandain dengan nama liputan langsung PWOIN dan di bawahnya media masing-masing Pak. Demikian. Kenapa memilih tempat yang di dalam kampung ini Pak untuk pelantikan? Ya betul, terima kasih Bapak. Kenapa kami memilih untuk secara alami? Karena memang biasa wartawan itu belusukan Pak. Mencari informasi itu tidak harus di tempat yang mewah. Jadi pertama kita harus menggali sumber permasalahan itu ada dari rakyat Pak, dari masyarakat. Maka kami ngambil tempat yang paling di bawah. Dan padahal kami sudah ditawari. Dan kami juga banyak untuk gedung-gedung yang memberikan kepada kami, Pak di sini saja kami ikhlas, tidak perlu bayar. Dan nanti bisa untuk ke kantor kami, padahal kantor kami juga lumayan Pak. Tapi kenapa? Kami senang dengan merakyat. Karena apa? Biar nanti pemimpin Indonesia ini punya aspirasi, oh iya ya, ternyata wartawan itu belusukan kemana-mana, memberikan info itu valid, akurat. Jadi bukan hanya rekayasa atau karangan. Jadi pemerintah atau pimpinan kami itu akan mensikapinya benar. Ini dari PWOIN ternyata betul, begitu Pak. Untuk pemerintah sendiri bagaimana mengenai PWOIN ini Pak? Alhamdulillah dari semua instansi Pak yang kerjasama dengan kami, karena kami sering kegiatan untuk bersama dengan pemerintahan,
dan kami juga sering liputan langsung ya. Jadi semuanya itu alhamdulillah menyambut kami dengan baik dan juga siap untuk bekerja sama dari semua bidang dan semua instansi, Pak. Persoalannya kembali berkaitan pada persoalan proposal. Aneh itu. Berkali-kali yang ngomong, Mas, itu tujuannya bukan untuk memperbanyak proposal, bukan untuk proposal itu bagaimana untuk mengembangkan panjenengan dengan artinya bukan proposal, bukan berarti saya melarang kamu membuat proposal, tidak. Itu loh. Ternyata sudah dibuat sore ya, perjanjiannya tanggal sekian kita pelantikan menggunakan gedung kecamatan ya. Yang ada temukan semuanya, pahlawan ambil alih. Kamu berbicara biasa ya Pak? Perjalanannya ini luar biasa. Ya, kali ini Pak, kali ini makan sebelum mau berkutannya di sini lagi Pak. Persoalannya proposal lagi. Pak, masalahnya di proposal. Sudah saya tunjukkan. Pasti akan diakomodir rencana kegiatan PWO dengan jelas, ya kan? Panjenengan buat surat permohonan atau proposal lah, paham panjenengan? Kasihkan ke Kominfo, Prokodim, ya toh, dengan Pak Bupati, ya, minta difasilitasi, fasilitasi. Nah, fasilitasi itu bisa dengan anggarannya dijelaskan. Anggarannya minta umpamanya gedung tempatkan di mana, denda ya minta ditempatkan di sana, ya toh. Anggaran untuk makan-makannya dan sebagainya minta di bagian umum, ya, dan buati bagian umum minta untuk makan dan sebagainya. Kemudian untuk anggaran-anggaran yang lain, ya toh, minta Kominfo. Anggaran yang pertama adalah untuk mungkin transport undangan, ya. Dua, rupanya estimasinya 100 orang, 100.000, ya, minta itu. Kemudian transport untuk DPP dan DPW, ya, ikut akomodasi barangkali ada penginapan dan sebagainya, ya. Sudah minta aja itu, pasti diakomodir, pasti kasih. Nggak angel-angel, ya. Kalau di situ tidak ada kemampuan, nanti minta bantunya Perkompin, Mas Gampel, kan gitu. Kemudian kalau ada proposalnya lain, itu seperti saya jadi untuk hal-hal yang lain, mau buat apa, bisa seminggu kelar, ternyata dari Januari, ya, lulusan Januari kita dapat dirumahkan Berbalana, itu tim kita juga Pak. Sama kita akan bela, Pak, kita
bulan Maret harus apa? Saling kucing menuding. Ya, karena nggak malu, Pak, nggak malu. Saudara kan Pak Mayornya kalau ada sekretari yang sibuk tidak ada waktu dan sebagainya, ada wakilnya percayakan, ya dong. Atau buat kepanitiaan kecil, ya. Siapa yang sanggup di situ, ada sekretarisnya, ketua pelaksananya, kan gitu Pak. Ya udah itu lakukan itu, tidak lama kok. Ternyata tidak, saya tidak bisa. Itu jadi pertemuan Pak. Sampai kemarin dia mengertinya juga masih beliau. Ya, jadi saya potong sedikit nih Pak. Kalau saya amati, supporting jenengan itu dapat. Artinya itu tidak gilani. Iya. Nih, malah itu bahasanya proposal. Karena kalau sudah melibatkan Kasbangpol tadi, itu ada kita Pak. Wartawan di mana-mana itu janjinya Pak. Tergantung surat menyuratnya seperti apa. Lah, ketika kita jadi wartawan punya KTA main selonong ya di mana kita muda jadi lah Pak. Satu itu Pak. Yang kedua saya sepakat. Masalah untuk makan dan sebagainya itu sudah ada karena ini ada di dalam Kasbangpol dan wajib Kasbangpol keluarkan anggaran itu daripada dipulangkan di BUMN. Kita itu dan anggaran itu harus keluar kalau tidak keluar di audit Pak. Makanya saya sepakat tadi saya mendengar sudah terkasbangpolkan izin Pak saya mau hadir tidak dikasbangpolkan mau izin saya malu kalau saya melanggar hukum gitu aja loh Pak bukan berarti saya seorang hukum tidak. Ketika kita orang Indonesia katanya negara kita negara hukum ketika jenengan mendirikan satu organ tidak ada STPL pada Kasbangpol kami malu. Kenapa? Ya kami berarti berlawanan itu Pak. Nah tapi panjenengan mengatakan entah untuk akomodasi isi perut dan sebagainya minta artinya kita itu berdiri tidak gulani Pak. Kok kita aja nggak ada nguapin kok. Kalau kita disuap apa dulu? Kalau memang itu suap yang aman menurut saya ini Pak. Kita lakukan, tapi perjanjiannya seperti apa? Lain itu dong Pak. Sebab dulu saya ketika saya gugat yang namanya PTKI Pak. Ini saya gugat Pak, katanya saya pengacara yang gugat Pak. Saya PTKI saya gugat Pak. Apa saya hari ini pakai mobil Fortuner? Tidak. Malah LSM-nya yang pakai Fortuner. Luar biasa. Karena satu orang itu sudah banyak Pak. Ada yang sudah dipermanen. Itu kan harus ganti dari pemerintah. Ketika darat masuk, tangan-tangan 50 juta, 30 juta, kasihan itu penonton itu. Apakah hari ini saya harus minta sama itu? Oh lagi nanggung saya bertanya apa loh? Kalau ada kebijakan silakan, itu berarti ikhlas. Nah kalau nggak ada kebijakan, ya kita wartawan. Gimana caranya? Wartawan itu punya seribu cara. Karena saya hidupnya tadi Pak, hidup saya dulu di wartawan. Karena wartawan nggak digaji Pak. Bener. Sama sekali. Kalau begitu, jadi saya sepakat. Jangan dualisme, artinya gitu loh. Jangan dua kepemimpinan. Tapi tadi ada yang membuat konflik karena orang tersebut tidak paham.